Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nadem Petualang, hari ini kita akan mereview rest area Heritage KM 260B Banjaratma ini. Sahabat Nadem Petualang, pada bagian pertama kita sudah mereview akses jalan maupun tempat parkiran dan fasilitas sekitar rest area ini. Untuk sekarang kita akan mereview di bangunan utama rest area ini, sahabat Nadem Petualang. Mulai dari sebelah sisi kiri dekat dengan pintu masuk utama di rest area ini terdapat wahana permainan untuk anak-anak maupun untuk rekreasi sejenak bersama keluarga, sahabat Nadem Petualang. Ini anginnya sepoi-sepoi dan sangat sejuk di sekitaran sini, sahabat Nadem Petualang. Bekas pabrik gula ini didominasi dengan material bata merah tanpa plesteran sehingga menyuguhkan kesan yang retro, sahabat Nadem Petualang. Temboknya masih dijaga alami. Kemudian untuk sejarah singkat bisa kita baca di sini, di mana pabrik gula Banjaratma ini tutup atau gulung tikar di tahun 1997 dan sekarang dialihfungsikan menjadi rest area yang cukup besar yang ada di sini, sahabat Nadem Petualang. Di sini kita bisa melihat banyak wahana untuk anak-anak bermain. Sembari melepas penat, kita juga bisa memberikan keceriaan kepada anak-anak dengan mengajak bermain di sekitaran sini, sahabat Nadem Petualang. Dan cukup murah, hanya sekitar 10.000 sampai 15.000 kita bisa menikmati fasilitas bermain. Misal contoh untuk mobil-mobilan ini dengan 15.000 kita bisa naik sepuasnya selama 15 menit, sahabat Nadem Petualang. Kemudian di sini ada ikon atau tanaman tebu yang dimana ini merupakan bahan baku pabrik gula untuk diolah menjadi gula, sahabat Nadem Petualang. Ini kalau nggak salah jenis BL atau blue lawang dengan ciri khas tebu yang berwarna merah, sahabat Nadem Petualang. Ini ada tanaman tebu yang dipertahankan sebagai pengingat bahwa ini merupakan bekas pabrik gula, sahabat Nadem Petualang. Dan ada wahana baru yang merupakan perosotan yang cukup lumayan panjang dan ini cukup memacu adrenalin kita, sahabat Nadem Petualang. Dan ini namanya sorodan atau porodan donat. Dan untuk tiketnya relatif murah, sahabat Nadem Petualang, yaitu untuk 20.000 pada hari weekday dan 30.000 pada hari weekend, sahabat Nadem Petualang. Dan ini bisa dilakukan sebanyak 2 kali perosotan, sahabat Nadem Petualang. Cukup panjang, kurang lebih ini panjangnya hampir 30 meter lebih, sahabat Nadem Petualang. Rest area ini sangat ramah terhadap anak-anak, sahabat Nadem Petualang. Banyak fasilitas atau mainan anak-anak yang tersedia di sekitaran sini, sahabat Nadem Petualang. Sekaligus ini bisa menjadikan tempat wisata sekaligus untuk melepas sejenak sesaat setelah perjalanan jauh, sahabat Nadem Petualang. Dan di bagian pojok sana juga ada masjid yang dimana bentuknya sangat futuristik dan ikonik, yang dimana bangunannya juga tembok-temboknya tersusun atas bata merah yang dimana tidak diplester, sehingga ini seirama dengan eks pabrik gula yang masih dijaga keasriannya dari segi bangunan maupun dari suasananya, sahabat Nadem Petualang. Ini Masjid As-Safar, sesuai dengan namanya As-Safar, menempuh perjalanan. Ini bisa digunakan untuk beribadah, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Banyak juga tenaga atau pekerja yang mengecat kembali dinding-dinding yang ada di masjid ini. Setelah puas mengeksplor sekitaran atau di outdoornya,
kita akan masuk ke dalam bangunan utama ini yang merupakan bekas pabrik gula sahabat Nadiem Petualang. Dan di sini banyak UMKM yang ada di sekitaran ini, sehingga bisa menggerakkan perekonomian sekitar masyarakat Brebes maupun sekitarnya sahabat Nadiem Petualang. Ini juga banyak karya-karya anak bangsa berupa lukisan-lukisan yang ada di dalam ini, dan ini juga diperjualbelikan, dimana yang ukuran paling kecil paling murah itu kisaran di angka 200.000 sahabat Nadiem Petualang, dan yang besar bisa nyampe jutaan, sejuta sampai 8 juta. Dan ini sangat bagus sekali lukisan-lukisan yang ada di sini sahabat Nadiem Petualang. Kemudian bagi sahabat Nadiem Petualang yang hobi membaca, banyak juga buku-buku yang ditawarkan dengan diskon yang sangat menarik di sini sahabat Nadiem Petualang. Ini stand-stand untuk kerajinan-kerajinan dan buku-buku. Kemudian di bagian tengah nanti banyak stand-stand makanan juga yang bisa untuk mengenyangkan perut ketika perjalanan jauh, lapar, kita bisa bersantai ria sambil menikmati makanan maupun jajanan khas kota Brebes ini sahabat Nadiem Petualang. Ini kita akan keliling-keliling terlebih dahulu, dan di sebelah kiri ini merupakan bekas tungku pabrik sahabat Nadiem Petualang. Kita lanjut ke arah kanan, banyak juga makanan khas seperti telur asin, dodol, tape dan sebagainya, banyak dijajakan juga di sini sahabat Nadiem Petualang. Ini stand batik, kelihatannya ini baru juga sahabat Nadiem Petualang, yang baru diresmikan. Ini banyak foto-fotonya yang merupakan peresmian outlet batik yang di lantai 2. Nanti kita juga akan melihat ke sana, mereview secara khusus ya. Bagi sahabat Nadiem Petualang yang pengen batik-batik Pekalongan, nggak perlu jauh-jauh ke Pekalongan, sambil kita istirahat di rest area ini, kita juga bisa membeli batik yang ada di sini sahabat Nadiem Petualang. Ini bagian sini juga banyak lukisan-lukisan, dan ini merupakan salah satu mesin yang ada di pabrik gula ini, semacam piston. Ini merupakan untuk menggerakkan putaran atau gilingan sahabat Nadiem Petualang, masih dipertahankan di sini. Kemudian kita akan lanjut dari sisi lorong kanan sampai lorong kiri, cukup panjang sekali sahabat Nadiem Petualang. Dan ini kita dari ujung utara ke ujung selatan, kita lihat ini bagian ujung sini ada semacam landscape yang dimana banyak tanaman-tanaman hijau yang menambah keasrian rest area ini sahabat Nadiem Petualang. Ini sebelah kanan ini banyak tanaman-tanaman yang menyejukkan mata dan menambah keasrian rest area ini. Meskipun ini pabrik gula, namun keasriannya masih tetap terjaga sahabat Nadiem Petualang. Dan kita juga bisa melihat bagian atas lewat tangga yang di sebelah kanan itu sahabat Nadiem Petualang, yang dimana bagian tengah ini merupakan bagian dari pabrik gula yang dipertahankan, terutama bekas tungku-tungku untuk boiler sahabat Nadiem Petualang. Dan di sini cukup asri dan cukup teduh, dimana di sini kurang lebih pukul 11 siang sehingga tidak terasa panas sahabat Nadiem Petualang. Ini sangat besar dan sangat luas sekali yang di dalam bangunan utama ini sahabat Nadiem Petualang. Banyak kafe-kafe juga yang menjajakan kopi maupun lainnya, minuman lainnya sahabat Nadiem Petualang, serta cenderamata khas daerah Brebes maupun daerah sekitarnya Pekalongan, Tegal dan lain sebagainya. Kemudian
Di bagian lantai 2-nya ini yang baru saja diresmikan, jalan-jalan sambil belanja batik. Kita akan mencoba ke atas melihat outlet batik yang dijajakan di sini, sahabat Nadiem Petualang. Perlu menaiki tangga. Ini banyak batik-batik yang dimana batik ini khas Jawa Tengah, terutama khas Pekalongan, karena di Jawa Tengah ada daerah sentra batik yaitu Pekalongan, yang dimana pengunjung tidak perlu jauh-jauh ke sana. Di sini pun di rest area banyak pilihan terkait dengan batik khas Jawa Tengah, sahabat Nadiem Petualang. Oke, kita lanjut ke bawah, ke bagian tengah, sahabat Nadiem Petualang. Kita bisa melihat dari sini di bagian tengah ini, antara tungku-tungku boiler ini ada semacam kandang atau aviari, di mana di sini bisa menjadi edukasi kepada anak untuk mengenalkan hewan-hewan seperti burung merpati, sahabat Nadiem Petualang. Sangat unik dan ikonik. Di tengah-tengah bangunan ada aviari yang cukup besar. Ini ada kelinci maupun ada burung merpati, sahabat Nadiem Petualang. Dan di sini juga ini dari kaca, sehingga terkait dengan aroma kotoran dan sebagainya tidak tercium, sahabat Nadiem Petualang. Banyak burung-burung merpati juga di bagian dalamnya, sahabat Nadiem Petualang. Nah, demikian review singkat terkait dengan rest area ini. Kita kembali ke bagian parkiran utamanya. Sangat luas dan sangat recommended ketika sahabat Nadiem Petualang perjalanan dari arah timur ke barat, dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah ke arah Jakarta. Rest area ini cocok untuk disinggahi. Sembari melepas penat, kita bisa berrekreasi atau berwisata murah meriah, sahabat Nadiem Petualang. Dan di sini juga banyak UMKM yang menjajakan makanan ringan maupun makanan berat serta souvenir yang barangkali khas untuk oleh-oleh, sahabat Nadiem Petualang. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas kunjungan di channel kami Nadiem Petualang.